Malam memanggil gigil, dan dalam gelap yang tak bersahabat, aku menyerahkan diriku kepada kosong. Ini bukan sekadar puisi, ini adalah jeritan sunyi dari jiwa yang nyaris hancur, lalu bangkit perlahan, dengan sejumput senyum yang dipungut dari sisa luka. Dalam video ini, kita akan menyelami perjalanan seorang jiwa yang terhempas, yang merajut kembali dirinya dari abu masa lalu, sebuah kisah, dari kata-kata menjadi nyawa, dari puisi menjadi perlawanan. Aku bukan siapa-siapa, hanya serpi yang berserakan di antara detik dan kenangan. Pernah suatu masa, senyumku bukan sekadar basa-basi, tapi malam telah mengambil banyak hal, termasuk arti dari tawa. Suasana kamar sempit penuh coretan. Aku tinggal di kamar kontrakan 3x3, dindingnya dingin, lantainya penuh jejak langkah orang-orang yang sudah pergi. Tapi di sinilah aku menulis, di antara bau angin dan asap yang aku tiupkan perlahan dari ujung lintingan kesunyian. Hari ini, aku memutuskan untuk menulis puisi terakhirku, sebelum pergi atau kembali. Namaku Bara, lelaki usia 30-an, mantan penyair kampus yang tenggelam dalam kesunyian setelah ditinggal seseorang bernama Rinai, perempuan yang dulu jadi alasan aku bertahan. Rinai pergi setelah mengetahui aku didiagnosis bipolar. Ia bilang, "Aku mencintaimu, tapi aku tidak kuat hidup dalam badai yang tak pernah reda." Kalau kalian penasaran dengan cerita selanjutnya, jangan lupa untuk tetap di sini di channel Candu Cinta. Karena cerita ini akan membawa kalian ke dalam alam bawah sadar. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan dengan cerita-cerita yang menarik lainnya. Sejak saat itu, malam-malamku berubah menjadi ritual, menulis puisi, melinting tembakau, mengisap luka, mengendapkan tangis, dan berbicara pada sepi seolah ia bisa menjawab. Aku duduk sendiri menatap foto Rinai, lalu menulis di buku harian bertuliskan kenangan dan pengampunan. Sampai suatu malam, saat aku sedang melinting sejumput senyum dari memori yang tersisa, seseorang mengetuk pintu. Tok tok tok, suara itu nyata, bukan delusi. Saat ku buka, seorang gadis berdiri, remang lampu memperlihatkan wajah yang asing. Tapi senyumnya seperti Rinai. Namanya Naila. Ia bilang ia tetangga baru, tapi entah kenapa, ia seperti tahu banyak tentangku, tentang puisiku, tentang luka yang tak pernah kering. Naila dengan suara lembut berkata, "Aku membaca puisimu dari balik dinding, kamu menulis seperti sedang menyembuhkan dirimu sendiri." Aku diam, terpaku, ada cahaya kecil yang menyelinap di dada, dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku memunda niat untuk pergi. Mungkin, hanya mungkin, senyum yang kulinting malam ini akan membawaku ke jalan pulang. Naila tersenyum, menyodorkan secangkir kopi dan berkata, "Kalau hidupmu sesakit puisimu, kamu butuh teman, tapi kalau puisimu lebih sakit dari hidupmu, mungkin kamu sedang menyelamatkan dunia diam-diam." Aku hanya mengangguk pelan, menatap kopi di tangannya. Aku bahkan lupa rasanya bicara dengan manusia yang tidak memandangku seperti bangkai berjalan. Naila lalu berkata, "Aku tidak melihat bangkai, aku melihat bara yang belum padam." Kata-katanya sederhana, tapi suara itu lembut, datar, dan dalam, seperti suara Rinai. Dulu, saat pertama kali membacakan puisiku di panggung terbuka, malam itu, Naila tinggal lebih lama, duduk di karpet kumal, membaca catatan-catatan puisi yang kusimpan dalam kaleng rokok bekas. Naila berkata, "Kenapa kamu selalu menulis soal luka? Bukan cinta?" Aku berkata, "Karena cinta adalah luka yang paling sering diulang." Lalu Naila menjawab, "Tapi kamu tahu, kadang luka juga ingin sembuh, tapi penulis seperti kamu terlalu suka mencungkilnya." Saat Naila pamit, ia tanpa sengaja menjatuhkan sesuatu dari tasnya, sebuah buku puisi. Buku itu adalah milikku, buku yang hilang bertahun-tahun lalu, buku yang dulu kuhadiahkan untuk Rinai. Tanganku gemetar, waktu membeku di balik punggung Naila. Seolah-olah waktu sedang berbisik, "Kau akan mengulang luka itu lagi, Bara." Dalam hatiku, siapa Naila sebenarnya? Kenapa dia tahu kalimat yang hanya Rinai tahu? Dan kenapa aku tidak bisa membencinya? Meski ia membawa kembali semua yang kututup mati. Malam semakin larut, aku pun membuka kembali buku puisinya yang lama. Di halaman terakhir, tertulis tangan baru yang bukan miliknya. "Aku tak pernah benar-benar pergi.
Aku hanya ingin kau menulis puisi yang membuatmu hidup, bukan mati perlahan. Tulisan itu adalah tulisan Rinai, tapi kenapa ada di tangan Naila? Naila hadir bukan hanya sebagai tetangga baru, tapi sebagai bayang-bayang dari masa lalu yang belum benar-benar usai. Siapakah dia sebenarnya? Dan kenapa ia membawa kembali buku puisi yang seharusnya telah hilang bersama Rinai? Nantikan episode berikutnya yang mana ceritanya akan menyelami ruang antara luka dan harapan yang mulai menyelinap pelan ke dalam hidup Bara. Ketika masa lalu mengetuk lagi, apakah kau akan membuka pintu atau membiarkannya pergi sekali lagi? Tanpa pernah tahu, apakah itu luka yang datang atau justru kesempatan untuk sembuh? Malam belum selesai bercerita, dan senyum itu masih terus kulinting di antara bayang-bayang yang tak pernah benar-benar hilang. Kisah ini belum berakhir, episode selanjutnya akan membuka lebih banyak rahasia yang selama ini disembunyikan senyap. Kalau kamu merasa cerita ini menyentuh sesuatu yang tak bisa dijelaskan, maka kamu tidak sendiri. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, karena perjalanan Bara, Naila, dan bayang-bayang Rinai baru saja dimulai. Dukung terus channel YouTube Candu Cinta, tempat di mana puisi bertemu luka, dan cerita hidup kembali dengan suara.